Anak-anak kami di kelas 9B metodis 5, kita masih melanjutkan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Tetapi hari ini kita belajar untuk bentuk x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, di mana a tidak sama dengan 1. Artinya berbeda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya kan kita fokus a-nya atau koefisien x kuadratnya sama dengan 1. Juga lengkap A, B, dan C-nya ya. Nah, jadi bagaimana menyelesaikan persoalan seperti ini? Ini pun tidak susah untuk kamu akan pahami. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Nah, dalam hal ini A-nya 2, B-nya 11, C-nya minus 6 ya. Kemudian langkah penyelesaiannya, mencari himpunan penyelesaiannya dengan cara memfaktorkan seperti ini. Buat lagi dua buah bilangan dijumlah, hasilnya ini 11, koefisien x. Buat di sini 11 dikali hasilnya ini 2 kali minus 6 minus 12. Oke, bilangan berapakah itu? Dijumlah 11 dikali minus 12. Bilangan 12 dengan minus 1. Karena 12 tambah minus 1 sama dengan 11. 12 kali minus 1 sama dengan minus 12. Kemudian, waktu membuat perkalian linear-linearnya, kamu letakkan angka 2x di sini. 2x kemudian tambah 12 kali, kemudian 2x lagi, 2x kurang 1, tapi harus bagi 2 koefisien x kuadrat tadi. Oke, begitu cara menyelesaikannya. Sederhanakan dulu sebelum mendapatkan himpunan penyelesaian. Cara menyederhanakannya, di sini kan masih bisa kita keluarkan faktornya. Di sini ada 2, di sini pun faktornya 2. Kemudian kita keluarkan 2 kali x tambah 12 dibagi 2 kan 6. 6 kali, ini faktornya hanya 1, jadi tidak usah lagi diuraikan faktornya, per 2 sama dengan 0. Nah, 2 dibagi 2 kan habis nih. Oke, 2 dibagi 2 habis. Nah, sehingga tinggal bentuknya adalah x tambah 6 kali 2x kurang 1. Begitu ya. Jadi sama dengan 0. Pembuat 0-nya adalah x tambah 6 sama dengan 0. X sama dengan minus 6. Pembuat 0 satu lagi. 2x kurang 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1. X sama dengan berapa? Setengah. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah berapa? Minus 6 dan setengah. Artinya itu apa? Minus 6 dan setengah ini, kalau kita substitusi ke sini, dia akan menghasilkan 0. Nah, jadi kamu ganti nanti x-nya dengan minus 6, dia akan menjadi 0. Kamu ganti juga x dengan setengah, ini akan menjadi 0. Boleh kamu buktikan. Kita masuk ke contoh yang kedua. 3x kuadrat kurang 2x kurang 8 sama dengan 0. A-nya 3, B-nya minus 2, C-nya minus 8. Kita buat lagi seperti yang tadi. Dua buah bilangan dijumlah, hasilnya berapa? Koefisien dari x berapa? Koefisien x minus 2. Ini ya. Dikali hasilnya 3 kali minus 8 berapa? Minus 24. Bilangan berapakah itu di jumlah minus 2 dikali minus 24? Bilangan berapa? Minus 6 tambah 4. Minus 6 tambah 4 kan minus 2. Minus 6 kali 4 kan minus 24. Betul ya? Oke. Nah, kemudian kita buat perkalian faktor-faktor linearnya, perkalian linearnya. Berarti 3x di sini kurang 6 kali 3x lagi ya, 3x baru tambah 4
bagi 3. Mesti begitu ya, sama dengan 0. Kemudian kita keluarkan faktornya. Di sini faktornya ada 3, di sini juga faktor 3. Keluarkan 3, tinggal X kurang 6 dibagi 3 kan 2 nih. 3X tambah 4 sama dengan 0. Oh, ini masih per 3 ya. Oke, 3X tambah 4 kan faktornya 1 saja, jadi sehingga nggak usah lagi diuraikan. Ini coret. Oke, sudah dapat pembuat nolnya, bentuk linearnya, perkalian linear. Oke, berarti X kurang 2 kali 3X tambah 4 sama dengan 0. Pembuat nolnya, X kurang 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Pembuat nol yang satu lagi, 3X tambah 4 sama dengan 0, 3X sama dengan minus 4, X sama dengan minus 4 per 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah minus 4 per 3 dan 2. Apa artinya itu? Sekali lagi saya ingatkan bahwa ketika kamu substitusi minus 4 per 3 ke sini, X-nya ganti dengan minus 4 per 3, maka 3 kali minus 4 per 3 pangkat 2 kurang 2 kali 4 per 3 kurang 8 akan menghasilkan 0. Hitung sendiri ya. Nah, kemudian ganti X sama dengan 2, ini 2 kan tadi satu lagi, 3 kali 2 pangkat 2 kurang 2 kali 2 kurang 8 sama dengan 0. Lagi kita latihan contoh yang ketiga. Oke, di sini A-nya 6, B-nya 7, C-nya 2. Lagi caranya sama saja. Di jumlah hasilnya koefisien X 7 dikali hasilnya 6 kali 2 A kali C, 6 kali 2 itu ya 12. Bilangan berapakah itu? Di jumlah hasilnya 7 dikali hasilnya 12. Bilangan berapa? 4 dan 3. 4 tambah 3 kan 7. 4 kali 3 12. Mulai buatkan perkalian linearnya, berarti 6X tambah 4 kali 6X tambah 3 bagi koefisien X kuadratnya tadi berapa? 6 sama dengan 0. Di sini faktornya berapa? 2. Keluarkanlah faktornya. 2. 6 dibagi 2 kan 3, berarti sini 3X. 4 dibagi 2, 2. Faktor di sini berapa? 3. Keluarkan lagi 3. Ya. 6 dibagi 3, 2X. 3 dibagi 3, 1 per 6 sama dengan 0. Ini kan 2 kali 3, 6. 6 dibagi 6, habis ya. 1 maksudnya. Oke, ini udah bisa dicoret. Jadi tinggal 3X tambah 2 kali 2X tambah 1 sama dengan 0. Jadi pembuat nolnya apa saja? 3X tambah 2 sama dengan 0. 3X sama dengan minus 2. X sama dengan minus 2 per 3. Satu lagi, 2X tambah 1 sama dengan 0. 2X sama dengan minus 1. X sama dengan minus setengah. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah, boleh terserah mana duluan ditulis ya. Minus 2 per 3 minus setengah. Karena di himpunan penyelesaian tidak mesti terurut bilangannya dari terendah. Ya. Baik, contoh yang keempat. Oke, ini A-nya 12, koefisien X kuadrat adalah A, B-nya 11, koefisien X yang berpangkat 1, C-nya minus 5. Nah, lagi, dua buah bilangan di jumlah hasilnya berapa? 11. Dikali hasilnya 12 kali minus 5 lah, tentunya minus 60. Oke, begitu ya. Oke. Bilangan berapakah itu? 15 dengan minus 4. 15 tambah minus 4, 11 betul. 15 kali minus 4, minus 60. Lagi kita buat lagi. Jadi 12X tambah 15 kali 12X kurang 4. Ini kan minus 4. Tapi harus dibagi 12 lagi. Sama dengan 0. Faktor dari 12 dan 15 berapa? 3. Keluarkan faktornya 3. 12X dibagi 3, 4X. Tambah 15 dibagi 3, 5 kali. Faktor 12 dengan minus 4 berapa? 4. Keluarkan 12X dibagi 4 adalah 3X. Minus 4 dibagi 4, minus 1 per 12 sama dengan 0. 3 kali 4,
12 dibagi 12 1, makanya ini bisa dicoret. Jadi tinggal 4x tambah 5 kali 3x kurang 1. Pembuat nolnya apa? 4x tambah 5 sama dengan 0. 4x sama dengan minus 5x sama dengan minus 5/4. Satu lagi 3x kurang 1 sama dengan 0. 3x sama dengan 1x sama dengan 1/3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah berapa? Minus 5/4 dan 1/3. Seperti itu ya. Dan 1/3 ya. Oke. Lagi contoh terakhir. Mudah kan? Oke, 9B. Banyak yang pintar, banyak yang rajin. Saya pikir ini pun mudah. Nanti kalau saya buat soal agak banyak, itu tujuannya hanya untuk melatih. Karena ini bekalmu nanti waktu di SMP. Atau di pertemuan-pertemuan berikutnya, ini nggak boleh nggak tahu. Malu kita nanti belajar ke tingkat yang lebih tinggi, tapi ini tidak tahu. Kapanpun mesti tahu ini. Nah, perhatikan nomor 5. A-nya berapa? Koefisien X kuadrat, minus 18. B-nya koefisien X, 9. C-nya 2. Kalau bisa kalikan minus 1 aja lah ini. Kalau ada soal seperti ini, lebih enak kalau koefisien X kuadratnya itu bernilai positif. Supaya struktur penyelesaiannya tetap sama. Seperti di contoh-contoh sebelumnya. Dikali minus 1 ini menjadi 18x kuadrat. Dikali minus 1 ini menjadi minus 9x. Dikali minus 1 ini menjadi minus 2 sama dengan 0. Mari kita lakukan seperti yang tadi. Dua buah bilangan dijumlah hasilnya minus 9. Tapi dikali hasilnya 18 kali minus 2 minus 36. Bilangan berapa itu ayo? Bilangan 12 minus ya. Minus 12 tentunya. Minus 12 dengan 3. Minus 12 tambah 3 kan minus 9. Minus 12 kali 3 minus 36. Betul ya? Lalu kita lakukan lagi seperti contoh sebelumnya. 18x. Kemudian kurang 12 kali 18x tambah 3 per 18 sama dengan 0. Faktor dari 18 dengan 12 adalah 6. 18x dibagi 6, 3x, minus 12 dibagi 6, minus 2 kali. Faktor dari 18 dengan 3, 3 kali. 18x dibagi 3 adalah 6x, 3 dibagi 3 adalah 1 per 18 sama dengan 0. 6 kali 3, 18, 18 dibagi 18, 1. Oke, boleh kamu coret ini. Jadi tinggal 3x kurang 2 kali 6x tambah 1. Nanti kamu buktikan begini. Kalikan ini begini, ini juga ke sini akan sama dengan ini. Ya. Jadi harus mengerti tujuan memfaktorkan sebenarnya adalah membuatnya menjadi bentuk lain. Nilainya sama. Cuma dia membuat bentuk lain, yaitu bentuk perkalian linearnya. Oke. Nah, sekarang kita cari pembuat nolnya. 3x kurang 2 sama dengan 0. 3x sama dengan 2x sama dengan 2/3. 6x tambah 1 sama dengan 0. 6x sama dengan minus 1. X sama dengan min 1/6. Himpunan penyelesaiannya adalah min 1/6 dan 2/3. Baik. Kamu saya pikir akan cepat mengerti hal ini. Kamu akan mengerjakan latihan. Selamat berlatih. Tuhan memberkati.